Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang refraksi gelombang laut. Nah, apa itu refraksi gelombang laut? Yuk kita next saja. Oh ya, kami perkenalan dulu. Kami dari TS2 Teknik Sipil 2018. Kami ada yang pertama Nisa Fadila, yang kedua Hari Haji Kurniawan, dan yang ketiga Akreditasi Nada Fair. Oke, lanjut. Jika suatu deretan gelombang bergerak menuju pantai, maka gelombang tersebut mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh proses refraksi dan pendangkalan gelombang, difraksi, refleksi, dan gelombang pecah. Nah, dalam refraksi gelombang air laut itu ada gelombang laut dalam ekivalen. Nah, apa sih gelombang laut dalam ekivalen itu? Yaitu tinggi gelombang laut dalam apabila gelombang tidak mengalami refraksi. Pemakaian gelombang ini bertujuan untuk menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi, dan transformasi lainnya. Tinggi gelombang laut dalam ekivalen dengan rumus H aksen. Tinggi gelombang laut dalam ekivalen sama dengan koefisien difraksi kali koefisien refraksi dikalikan tinggi gelombang laut dalam. Nah, konsep ini digunakan dalam analisis gelombang pecah, limpasan gelombang, dan proses lainnya. Oke, next. Refraksi gelombang. Nah, refraksi gelombang itu terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Jadi refraksi atau disebut juga pembiasan gelombang adalah peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju kedalaman air yang dangkal. Jadi dari tengah laut menuju ke dangkal. Nah, ini seperti di gambar ini teman-teman. Gambar ini menunjukkan bahwa pembiasan gelombang laut pada saat gelombang laut bergerak dari tengah menuju ke tepi pantai. Nah, gelombang laut merambat melalui air laut. Ketika mendekati garis pantai, permukaan laut tentu semakin dangkal. Nah, pada saat gelombang memasuki bagian laut yang dangkal, laju gelombang menjadi berkurang. Berkurangnya laju gelombang laut mengakibatkan terjadinya pembelokan arah perambatan gelombang. Gelombang laut atau gelombang laut dibiaskan. Dengan kata lain, berkurangnya laju gelombang laut ketika memasuki bagian laut yang dangkal menyebabkan gelombang laut dibelokkan hingga sejajar garis pantai. Oke, next. Nah, ada persamaannya teman-teman. Persamaan cepat lambat gelombang yaitu C kuadrat sama dengan GL per 2B tangan H 2BD per L. Nah, jika di laut dalam menjadi CO kuadrat sama dengan GL per 2B. Lalu di laut transisi kecepatan rambat dihitung dengan persamaan di atas. Sehingga di laut dangkal persamaan tersebut menjadi C sama dengan akar GD. Energi total gelombang tiap satu satuan lebar gelombang adalah E sama dengan rho GH kuadrat L per 8. Sedangkan tenaga gelombang P sama dengan NE per T. Jika jarak antar garis ortogonal adalah B, maka tenaga gelombang di laut dalam dan di suatu titik di laut lebih dangkal adalah P0 sama dengan N0, E0, B0 per T0. P sama dengan NEB per T. Tenaga gelombang yang tersimpan di antara dua garis ortogonal gelombang sepanjang lintasan adalah konstan. Nah, di gambar 3.2 ini ada gambar refraksi gelombang pada kontur lurus dan sejajar. Oke, next. Pemakaian hukum Snell pada optik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah refraksi gelombang yang disebabkan karena perubahan kedalaman. Karena adanya perubahan kedalaman, maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C1 dan L1 menjadi C2 dan L2 dengan hukum Snell berlaku. Nah, ini hukum Snell di gambar 3 ini ada refraksi gelombangnya.
Lalu ada rumusnya, sin A2 sama dengan C2 per C1 sin alfa 1, dan sin A sama dengan C per C0 sin A0. Nah, jika jarak antara ortogonal di laut dalam dan di suatu titik adalah B0 dan B, dan kontur dasar laut adalah lurus dan sejajar, maka jarak X di titik 0 dan titik berikutnya sama, sehingga X sama dengan B0 per cos alfa 0 sama dengan B per cos alfa, sehingga koefisien refraksi adalah KR sama dengan akar B0 per B dan sama dengan akar cos A0 per cos A. Lanjut. Nah, pembuatan diagram refraksi gelombang. Yang pertama, metode puncak gelombang. Nah, di sini ada gambarnya. Ini ya, pembuatan refraksi dengan metode puncak gelombang dimulai dari garis puncak gelombang di laut dalam. Nah, dari puncak gelombang di laut dalam ini. Lalu metode ortogonal gelombang. Dalam pembuatan diagram refraksi dengan metode garis ortogonal gelombang, yaitu apabila alfa atau sudut datang gelombang kurang dari 80 derajat dan lebih besar 80 derajat. Yang pertama, prosedur jika alfa kurang dari 80 derajat menggunakan 7 langkah dalam metode ini. Yang B, prosedur jika alfa lebih dari 80 derajat atau metode R per J. Apabila alfa lebih dari 80 derajat, prosedur di atas tidak dapat digunakan. Interval kontur dibagi menjadi sejumlah segmen. Jarak antara garis bintang R ditetapkan sebagai perbandingan dengan jarak antar kontur J melalui titik tengah segmen. Untuk seluruh interval yang dilintasi, dihitung nilai C2 per C1. Ditunjukkan pula garis ortogonal segitiga A adalah fungsi C2 per C1 untuk berbagai nilai perbandingan R per J. Sudutnya adalah sudut putar terhadap ortogonal gelombang datang di pusat subinterval. Prosedur ini diulang tiap segmen berikutnya sampai sudut datang alfa lebih kecil dari 60 derajat. Nah, ini gambarnya teman-teman dari kontur dasar laut nih. Di sini naik ke atas. Oke, next. Nah, ini ada sedikit videonya untuk gelombang refraksi. Kita tonton teman-teman. Here's a animation that shows wave crests coming in straight to the beach. What I want you to imagine here is that off of the headland where the lighthouse is, the water here is probably shallow, whereas it's deeper over here in these two bays on both sides. So the waves slow down more here and less here, and that causes refraction. You can see how the waves are bending and changing direction. Now, the reason this is important is that if we put arrows on the waves showing how their energy gets directed, the refraction causes the energy of the waves to be concentrated in the shallow water near the headlands where the waves wrap in and push together. So you're going to see the biggest waves and the most erosion right here, whereas the energy of the waves gets spread out in the deep bays on both sides. So the energy here is dissipated, and here you're going to see kind of small waves. Now, this process of refraction of waves bending in over shallow areas is very important for forming big surf waves. And we're going to look. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.